Hello Rise and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Shalom, salam perjuangan untuk rekan-rekan semua yang diundang atau telah mendapatkan informasi tentang Sukses Sejati Blended Learning. Nah, program Sukses Sejati Blended Learning ini adalah sebuah upaya bersama dari rekan-rekan komunitas pengusaha dan profesional khususnya yang ada bergabung di Kingdom Business Community. Ini sebagai sebuah bentuk kontribusi untuk ikut membangun ketahanan ekonomi dan iman juga di tengah masa pandemi. Kebersamaan kita untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik itu dunia usaha, dunia profesional, gereja, sinergi dengan program dan kebijakan pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat indah sekali di masa pandemi ini untuk kita bisa bersinergi, tetap bergerak bersama-sama. Dan ini juga adalah sebuah keniscayaan yang bisa terjadi karena situasi pandemi. Tidak ada alasan untuk kita tidak move on, bergerak maju. Tidak ada alasan juga untuk tidak belajar di era pandemi ini. Karena dengan tersedianya teknologi, kita bisa belajar bersama. Ada yang namanya kami sebut blended learning. Peserta tetap dapat diperlengkapi belajar bersama di dalam program Sukses Sejati ini untuk memperlengkapi kita para profesional dan pengusaha Kristiani supaya kita tetap bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian atau kompetensi kita, dan tentunya tidak lupa bertumbuh dalam kepedulian. Ya, kita bisa belajar melalui teknologi digital nanti dalam bentuk personalized atau individual learning, bisa belajar mandiri pada waktu yang sangat fleksibel dimanapun Anda berada, dan mendapatkan juga eksklusif coaching atau consultation dengan para narasumber ahli melalui Zoom. Dan juga ada pertemuan-pertemuan komunitas di mana Anda akan sangat diberkati karena dari semua disiplin ilmu, disiplin bisnis, bidang bisnis ataupun pekerjaan, kita akan sama-sama saling berbagi, saling bertukar ide, bertukar pikiran. Tujuannya satu, setiap kita mendapat inspirasi, tetap menjaga harapan dan mendapatkan terobosan untuk apa yang sedang kita jalani sekarang baik secara pekerjaan maupun bisnis. Nah, kehadiran program Sukses Sejati Blended Learning ini juga bermaksud untuk memberikan inspirasi, dorongan sebagai kontribusi untuk proses transformasi digital dalam institusi masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Entahkah Anda di perusahaan, di dalam pekerjaan, profesi kita, di dalam gereja, institusi rohani, non-profit, lembaga nirlaba, ataupun lingkungan di mana kita berada atau memimpin. Kami mengajak rekan-rekan semua untuk bisa mendapat pengalaman baru melalui pembelajaran khusus digital learning ini bernama Sukses Sejati Blended Learning. Kami mengundang Anda semua untuk dapat diberkati, diperlengkapi, karena akan banyak sesi-sesi yang sangat inspiratif dan sangat praktikal untuk bisa menolong kita dalam proses melewati pandemi ini. Dan jangan lupa kita juga perlu bangun yang namanya mental dan daya tahan untuk bisa bersama berkata sulit sih tapi bisa, dan bukan berkata bisa tapi sulit. Mental inilah yang kalau kita jalankan bersama, lepas dari tantangan pandemi yang ada, semua kita, program yang kita kerjakan, pekerjaan yang Tuhan titipkan, bisnis yang Tuhan percayakan, tetap bisa bergerak maju, mendapatkan pintu yang dibukakan, ide yang segar, dan juga keberanian, kemampuan untuk mencoba atau eksperimen. Karena
kita semua sepakat melewati masa pandemi ini dalam bentuk pekerjaan dan panggilan kita masing-masing berkata, sulit tetapi bisa. Sampai berjumpa dalam program Sukses Sejati Blended Learning, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, Riser and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari beberapa peserta yang masing-masing akan membagikan pengalaman mereka, dampak yang dialami sebelum dan setelah mengikuti Camp Sukses Sejati 2.0 Blended Learning ini bagi bisnis, karir, maupun kehidupan mereka. Namun sebelumnya, saya kembali mengajak setiap Anda untuk subscribe YouTube channel ini dan follow sosial media dan platform KBC Rise Podcast Kingdom Business Community untuk mendapatkan informasi dan update-update program terbaru kami. Nama saya Mikael Jasin, saya bergerak di bidang kopi. Jadi bukan kafe tapi lebih ke consulting dan coffee training dan juga coffee sourcing. Jadi saya ekspor kopi lah itu dari kopi-kopi Indonesia. Terus kemarin ikut Blended Learning itu bulan mungkin 2 bulan yang lalu, Februari kalau nggak salah. Februari Maret gitu. Awalnya sih karena saya kebetulan udah pernah ikut yang offline-nya, terus ini semacam berkelanjutannya kan ya, jadi supaya belajar lebih banyak lagi sih sebenarnya. Terus secara apa aja yang dipelajari atau yang terinspirasi apa setelah ikut si blended learning ini adalah sebenarnya lebih ke, kalau dari segi bisnis sih mungkin udah sering ya secara teori bisnis atau secara frameworknya udah sering dapetin di luar juga, tapi yang baru buat saya di KBC Blended Learning itu adalah lebih ke gimana caranya kita bisa tetap punya moral kompas yang bagus gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar cari untung aja, tapi juga gimana cara kita bisa serving community, serving diri kita sendiri, serving family, serving God. Jadi supaya lebih lengkap lah si 6 hartanya itu, dapat semua, nggak cuma harta uang aja atau network aja, tapi ada kesehatan dan spiritual dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang utama menurut saya yang dipelajarin itu. Terus kalau aplikasi kebetulan karena perusahaan saya itu sebenarnya bukan social enterprise sih, tapi banyak kerjaan kita itu efeknya langsung ke komunitas-komunitas petani kopi. Jadi lebih mungkin sekarang setelah ikut blended learning ini lebih terarah lagi. Jadi kalau dulu kita tiap kali bikin project harus ada social impact-nya, tapi yang ini kita bikin social impact-nya lebih terasa dan lebih besar lagi gitu. Setelah saya mengikuti Camp SS ini, saya berterima kasih karena ya pertama untuk Tuhan ya, untuk memberikan kesempatan saya mengikuti komunitas yang sangat positif bagi saya, menjadikan modal awal saya untuk bisa memulai bisnis saya ke depannya. Kalau dulu itu memang ukurannya sukses itu seberapa lama kita bekerja, seberapa kita menghasilkan uang dalam pekerjaan itu. Namun setelah saya mengikuti Camp SS ini, hal itu tidak mutlak ya. Karena menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari, bahkan di keluarga kita itu sangatlah penting. Dan lebih penting dari uang yang kita dapatkan sebenarnya. Dan bagaimana pekerjaan kita itu menjadi berkat untuk orang lain itu memang teorinya mudah, tapi prakteknya itu kalau memang ada niat itu akan saya lakukan. Dan saya berniat untuk memulai bisnis saya ke depannya
untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar saya dan bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam pekerjaan maupun kehidupan saya nantinya. Terima kasih Camp SS Sukses Sejati. Semoga Camp 3.0 sampai seterusnya bisa menghadirkan benih-benih maupun generasi-generasi berikutnya untuk bisa menjadi pribadi yang bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih, salam sukses. Wow, menarik. Setelah saya mengikuti dan menyelesaikan program SS Blended Learning ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Dan itu sangat luar biasa. Terima kasih kepada KBC, terima kasih kepada mentor dan para narasumber yang luar biasa. Yang di program Blended Learning ini saya mendalamin lagi, saya seakan mendapat pengayaan lagi dari materi-materi yang sudah pernah saya dengar, tapi ini disampaikan dengan lebih lengkap ya. Dan juga video-videonya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Materinya juga semakin saya bisa paham, semakin sistematis ya. Dan saya jadi bisa lebih mudah untuk memahami dan juga mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan mengaplikasikan itu semuanya ilmunya. Yang saya luar biasa saya merasa terberkati adalah di sesi menghadirkan kerajaan Allah di dunia usaha, dalam dunia usaha, dan juga sebetulnya semuanya bagus-bagus ya. Jadi saya bingung kalau ditanya mana yang lebih bagus, tapi yang sekarang relevan dengan kondisi saya adalah karena saya sedang fight juga, berjuang juga di tempat kerja. Jadi sesinya Pak Heru itu menguatkan saya ya, karena di tempat kerjaan saya ini kan saya lagi situasi di kampus juga tidak terlalu bagus, yang tidak terlalu kondisif, saling bersaing. Tapi saya pernah cerita ada politik kampus, saya pernah tidak digaji 1 tahun gitu ya, tapi saya tetap maju gitu ya. Tapi apapun itu saya nggak akan pernah give up ya, saya tidak pernah akan mundur gitu, karena saya yakin Tuhan sedang mengutus saya, Tuhan sedang memberikan saya tugas gitu ya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saya punya prinsip, saya tidak bekerja buat manusia, tapi saya bekerja buat Tuhan ya. Kadang-kadang memang tidak mudah, tapi ini saya terus berjuang dan saya dikuatkan sekali dengan sesi ini. Terima kasih banyak. Dan di sesi terakhir juga di warisan kekayaan yang berkelanjutan, saya memantapkan saya untuk dalam misi hidup saya, tujuan hidup saya akan mendampingi mahasiswa saya yang sudah saya anggap sebagai anak-anak saya ini. Saya akan berikan mereka pendampingan dan saya akan membuka jalan-jalan kepada mereka, melingkan relasi-relasi yang saya miliki untuk supaya bisa menguatkan mereka mempunyai kompetensi lebih dan mereka bisa kelak menjadi pemimpin-pemimpin muda di Indonesia yang berkarakter baik, tentu saja yang God center juga. Ini nilai-nilai glory yang ada dalam glory itu saya akan sampaikan, deliverikan kepada mereka dengan bahasa tentu saja yang akan saya olah untuk mereka. Terima kasih banyak, luar biasa. Tuhan memberkati. Salam sore. Terima kasih. Ya, teman-teman, nama saya Alusius Yasin. Terima kasih sudah ketemu kita di sini. Profesi saya notaris. Spesialisasi saya adalah membantu transaksi properti, khususnya untuk pembelian properti, dan juga saya punya pelayanan atau melayani kaum pria, khususnya dari muda sampai tua. Asal pria itu pelayanan saya udah 25 tahun terakhir. Kita ngurusin anak-anak drugs, kita ada yayasan namanya Yayasan Manusia Indonesia Baru untuk addiction recovery. Istri saya dan tim yang mengurus, tapi saya sendiri sehari-hari profesinya adalah notaris. Kedua, pertanyaan berikutnya dari sharing saya mengenai SSBL atau Sukses Sejati Blended Learning. Saya sendiri sebetulnya ikut yang versi offline 3 tahun yang lalu, dan saya memutuskan untuk ikut yang online karena saya memang ingin tetap melayani dengan lebih efektif di masa apapun. Dan saya lihat dari dulu memang seharusnya kita udah masuk online, dan terbukti dengan kemarin ikut itu kalau nggak salah sampai 350. Padahal kalau kita offline untuk bisa dapat 150 aja koordinasinya susah. Jadi saya ngelihat kalau sekarang bisa 350, kemarin harusnya ini kesempatan kita untuk melayani lebih dahsyat lagi ke luar negeri maupun dalam negeri. Dan timnya udah siap semuanya, sehingga kita pun yang sudah melayani selama 3 tahun sangat semangat.
untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan juga saling belajar dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Dan yang lain, pertanyaan yang lain, apa sih yang saya pelajari dan inspiring ya bagi saya ngelihat di dalam pekerjaan saya sebagai lawyer, sebagai notaris berapa puluh tahun terakhir, selalu saya ketemu keluarga-keluarga, mungkin sekitar 20.000 orang, 30.000 orang saya udah ketemu, selalu pasangan, karena mereka keluarga. Di situ saya kayak punya laboratorium kehidupan sebetulnya, termasuk di dalam mengalami krisis keluarga saya sendiri, di dalam penyembuhan anak-anak drugs itu, di mana saya selalu melihat ada keterkaitan antara 3 titik, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami istri, kerukunan keluarga, dan juga datangnya uang atau 6 harta. Selain uang ada harta yang lain, 6 harta itu. Saya lihat selalu itu yang muter-muter, dan itu yang saya lihat diteguhkan sekali secara sistematis dan juga kesaksian yang nyata di Sukses Sejati Online atau blended learning ini. Dan saya senang sekali bisa berbagi ke anak-anak muda, karena ini cocoknya sebetulnya justru di antara 25 sampai harusnya di usia midlife crisis ya, sebelum midlife crisis, sebelum 40, supaya tidak mengalami seperti yang kita alami, segala masalah yang tadi terkait dengan soal uang, dengan keluarga, dan juga hubungan dengan Tuhan. Dan itu inspiring sekali. Jadi 3 titik: keluarga, hubungan keluarga, kerukunan, Tuhan, sama soal duit, soal harta. Yang lain, apa sih yang saya terapkan, yang inspiring dan saya terapkan akhirnya setelah saya lihat ini, mengikuti selama 3 tahun terakhir, adalah konsep-konsep yang seperti tadi teman kita sharing, Pak Yosef, mengenai cadangan cash, terus untuk emergency, terus yang terutama adalah saya selalu terharu dengan konsep bahwa perusahaan kita itu bukan jadi kapal pesiar kita pribadi, tetapi harus menjadi kapal penyelamat. Penyelamat bukan hanya menyelamatkan orang dari krismon, dari resesi, tapi juga menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari ketidaktahuan, soal mengatur uang, mengatur 6 harta yang lain, badannya nggak dipelihara, dan itu semua. Makanya tim kami di kantor, kami kirim hampir semuanya sudah kirim ke Road to Success, yaitu semacam sukses sejati tapi untuk level untuk orang umum. Sedangkan yang sukses sejati ini pun akhirnya saya kirim juga, karena saya anggap itu juga bekal kehidupan mereka mengarungi zaman yang tidak pasti ini. Jadi saya kira itu aja, dan saya menyesal baru ikutnya 3 tahun yang lalu. Itu pun disuruh sama klien saya, kebetulan Pak Arianto yang Telaga Sampiren ya, yang sering kasih kesaksian juga. Dan beliau yang memaksa saya saat itu juga didaftarkan 3 tahun yang lalu. Sehingga saya ikut. Dan karena saya ikut, saya bisa melewati resesi ini dengan luar biasa tenang, karena pada waktu mulai pandemi, teman-teman dari KBC langsung bikin komunitas di Zoom, dan Pak Paulus waktu itu kasih tahu petanya, ini apa yang akan terjadi, kurang lebih seperti apa, dan itu sangat-sangat menguatkan. Jadi saya menyesal bahwa 15 tahun yang lalu teman saya udah ngajakin, saya masih tunda-tunda, tapi lebih baik 3 tahun yang lalu mulai ikut daripada enggak. Jadi selamat untuk teman-teman, terima kasih banyak untuk pelayanan teman-teman di sini. Silakan ikut yang masih muda supaya tidak kejeblos duluan. Shalom, nama saya Umar, saya dari KBC Purwokerto. Saat ini usaha yang saya tekuni meliputi toko furniture, toko bakery, dan counter makanan ringan di sebuah pertokoan. Saya bersyukur bisa mengikuti camp Sukses Sejati pada tahun 2017. 2 hal yang membuat saya berubah dan terus saya lakukan sampai dengan saat ini adalah, yang pertama, harta rohani. Dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha saya, sehingga saya sampai saat ini bisa terbiasa bangun jam 4 pagi untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Saya berdoa untuk usaha, keluarga, teman, kesehatan yang tanpa disadari dari awal ternyata itu semua mencakup 6 harta yang diajarkan dalam camp Sukses Sejati. Proses membangun hubungan dengan Tuhan ini juga telah merubah cara pandang saya terhadap
kepemilikan, dan persaingan bisnis. Saya bisa merasakan bagaimana harta itu berpindah seperti saham di antara keenam harta itu. Kedua adalah hal keuangan. Memisahkan harta pribadi dan usaha itu yang menjadi titik poin ketika selesai mengikuti camp Sukses Sejati dan juga membayar pajak dengan benar dan membeli asuransi baik untuk pribadi maupun usaha tempat tinggal. Sehingga itu semua membuat saya merasakan bagaimana saya hidup lebih santai dan benar-benar dapat merasakan pernyataan Tuhan dalam hidup saya. Itu saja yang bisa saya bagikan dan sharingkan. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hendra dari KBC Purwokerto. Dalam kesempatan ini izinkan saya sharing sedikit mengenai pengalaman ikut camp Sukses Sejati. Waktu itu saya ikut, kalau nggak salah di tahun 2013, diadain di Kaliputi Salatiga. Awalnya saya mengetahui acara ini dari saudara saya yang pernah ikut sebelumnya, dan awalnya saya agak antipati dengan nama campnya Sukses Sejati. Tapi akhirnya karena saya percaya, saya ikut bersama istri dan adik saya. Dan betul setelah kami ikut, kami bersyukur sekali karena kami bertemu dengan teman-teman ya, komunitas yang mau menghidupin firman Tuhan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan ya, baik di dalam relasinya dengan Tuhan, kebenaran firman, lalu juga dalam keluarga, di dalam pekerjaan, relasinya dengan karyawan, teman-teman kerja, dan juga dengan masyarakat. Jadi di camp SS ini kita belajar paradigma dan banyak hal, salah satunya mengenai bagaimana kita mengelola 6 harta. Lalu juga saya banyak belajar mengenai konsep hamba pemilik, menjadi lebih jelas bahwa kita adalah sebagai hamba harus bertanggung jawab dan harus berpola pikir sebagai hamba. Dan itu sangat dikuatkan dari sharing dari pembicara dan juga dari teman-teman. Jadi sangat baik. Saya sungguh bersyukur, dan selain setelah belajar paradigma ini, saya juga ikut beberapa program dari KBC yang mengenai pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, mengenai aspek bisnis, mengenai bagaimana mengelola karyawan atau membina hubungan dengan karyawan. Banyak yang saya belajarin, dan ini yang tentunya membuat saya juga akhirnya di dalam pekerjaan saya menjadi lebih tahu atau lebih yang benarnya itu mesti bagaimana gitu. Dan sampai sekarang juga dengan adanya komunitas ini kita bisa sharing dan bisa terus bertukar pikir ya. Mungkin itu sharing dari saya. Terus semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Semangat pagi, saya Belar Minodani dari grup Jakarta 11. Situasi sebelum mengikuti program Sukses Sejati ini, banyak pola pikir saya yang salah mengenai kehidupan, baik bisnis maupun kehidupan sosial, di mana sangat bertentangan apa yang kami pikirkan dengan apa yang diajarkan di sini. Nah, program Sukses Sejati ini sangat membuka pola pikir saya bahwa bisnis yang benar, berkehidupan sosial yang benar, ada contoh-contoh yang konkret, dan di sini sangat membantu sekali dengan tahapan-tahapan prosesnya, bahkan ada quote-quote maupun video-video inspirasi yang sangat menginspirasi buat saya. Modul yang paling berkesan adalah tentang harta dan warisan yang terakhir yang saya pelajari. Mungkin untuk modul yang pertama sampai yang sebelum harta dan warisan, saya sedikit banyak sudah menjalankan, tapi belum sepenuhnya. Jadi
mungkin dengan step-step dan inspirasi-inspirasi dari para coach kemarin bisa menjadikan saya untuk belajar, mulai untuk berubah pola pikir. Nah, kalau mengenai harta dan warisan kemarin, saya berpikir bahwa memang benar selama ini kesuksesan atau harta itu hanya akan sukses rata-rata di generasi ketiga maksimal keempat. Nah, dan saya berpikir bahwa sebelumnya saya berpikir bahwa harta warisan itu bisa kita maksimalkan sampai bisa 7 turunan atau berapa turunan. Tapi kan pemikiran saya adalah pemikiran harta duniawi. Saya tidak berpikir bahwa harta rohani seperti membangun tempat ibadah, memberikan dampak-dampak sosial buat masyarakat sekitar itu, saya pikir itu bukan warisan, dan ternyata itu adalah suatu warisan. Makanya benar-benar membuka hati kami. Terima kasih program Sukses Sejati, terima kasih KBC Kingdom Business Community, sukses selalu. Semoga saya bisa mengikuti program-program selanjutnya. Terima kasih. Semangat pagi. Ya, Rise Rain Podcast listeners, kita masih akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian dari para peserta Camp Sukses Sejati 2.0 Blended Learning yang diselenggarakan oleh Kingdom Business Community Batch yang keempat, yang telah diikuti oleh ratusan peserta dan berbagai wilayah di Indonesia, dan masing-masing alumni akan berbagi pengalaman nyata serta dampak yang mereka alami sebelum dan setelah mengikuti serangkaian pembelajaran komprehensif dalam Sukses Sejati 2.0 Blended Learning bagi bisnis, karir, pelayanan, dan dalam kehidupan spiritual, financial, dan sosial mereka. Hai, sebagai seorang pebisnis baru yang baru merintis sekitar 3 bulan, saya belajar banyak mengenai Sukses Sejati dari SSBL program ini karena merubah paradigma saya dari yang sebelumnya saya menganggap diri saya adalah pemilik dan fokus saya adalah ke financial oriented menjadi lebih ke sosial dan spiritual oriented gitu ya, yang lebih bagus. Terus juga selain merubah paradigma pandangan saya dari tujuan yang kurang tepat, juga menyadarkan saya bahwa harta kehidupan itu nggak cuman ada di bidang uang aja, tapi juga ada tubuh, jiwa, roh, keluarga, relasi, dan harta yang lain-lainnya. Selain itu juga saya belajar bahwa setiap dari kita memiliki talenta yang berbeda, dan juga kita adalah hamba yang dipercaya, sehingga sebagai hamba kita adalah mengelola, bukan kita bertindak dengan sewenang-wenang ataupun kita menganggap apa yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang memang itu milik kita dan kita merasa berhak untuk kepemilikan itu atau mengembalikan semua puji-pujian atau kemegahan kepada diri saya sendiri. Terus aku juga belajar soal memberikan warisan yang baik. Jadi memang semuanya itu kembali lagi, bila fokus kita salah kepada dunia, kepada uang, bukan kepada Tuhan. Fokus kita adalah sebagai pemilik, bukan pengelola. Dan juga fokus kita adalah kepada sesuatu yang bersifat fana atau tidak dalam jangka panjang. Misalnya adalah soal harta. Yang kita fokuskan adalah uang, atau yang kita fokuskan tuh bukan manusia, karena yang kita fokuskan hanya apa yang jadi keuntungan diri kita, maka itu akan membuat kita jadi lebih sulit untuk merasakan kasih Tuhan di dunia ini, karena yang kita kejar itu adalah hal yang salah. Gitu. Saya sebelum mengikuti KBC ini, saya pikir KBC ya untuk lebih pengetahuan umum ya, yang membahasnya paling sekedar bagaimana berlaku usaha atau kerja itu tidak curang, tidak melakukan hal yang tidak jujur, tidak korupsi, bayar pajak patuh, ya hanya itu aja sih. Cuma setelah saya ikut KBC, saya mendapatkan banyak hal, ya maksudnya banyak dibukakan prinsip-prinsip, dimulai dari tentang harta, mengenai prinsip-prinsip itu sukses sejati itu apa,
lalu dibahas tentang mengenai jenis-jenis harta, yang mana tuh sesuatu yang baru buat saya. Lalu mengenai driven company, itu yang dalam ada materinya juga mengenai implementasi Bapak di surga ternyata deep, bahkan untuk di aplikasi yang pada dunia usaha pun atau dunia kerja itu mempunyai arti yang dalam. Ya, jadi KBK ini sih memang saya bilang program yang luar biasa, bagus. Satu, menanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Kedua, mengubah paradigma yang nggak umum bagi dunia, tapi sebenarnya dia hal yang umum bagi orang percaya, seharusnya seperti itu. Ya, ditambah lagi kesaksian yang bukan hanya ini cuma teori, tapi praktek. Arti kata ini applicable. Sesi yang saya berkesan itu ya bukan berkesan sih, maksudnya menunggu gitu ya, bukan dia mengenai harta, jadi semacam harta, kemudian lead to bless itu ya menjadi satu barometer buat saya jujur aja. Ya, saya harapin sih kedepannya KBC bisa memperbanyak sharing, bisa memperbanyak tips-tips yang syukur-syukur bisa applicable atau ready to use. Itu sih, sukses. Wow, menarik. Halo, perkenalkan nama saya Casey Eliata. Saya sangat senang sekali untuk dapat mengikuti program Kingdom Business Community ini, di mana program ini sangat memberkati saya secara pribadi maupun dalam keluarga ataupun juga dalam dunia pekerjaan saya. Ada banyak sekali modul yang saya pelajari di KBC ini, dan hampir semua modul adalah favorit saya. Karena modul-modul ini sangat meneguhkan kembali kepada saya untuk menjadi pribadi yang dapat memberkati banyak orang, menjadi pribadi yang tangguh menghadapi tantangan yang ada, seperti modul sukses sejati, lead to bless, bertumbuh dalam keuangan ilahi, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia usaha, hamba atau pemilik. Waduh, banyak sekali modul-modul yang sangat memberkati saya. Tapi satu hal yang ingin saya mau sampaikan, bahwa melalui program ini saya sangat diberkati, dan akhirnya saya boleh memiliki satu persepsi dan mindset yang berbeda, bahwa di dalam dunia sekuler saya harus menjadi berkat dimanapun saya berada, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan atasnya. Dan saya berharap melalui program ini akan sangat memberkati banyak orang. Tetapi saya yakin dan percaya juga bahwa sampai dengan saat ini begitu banyak orang-orang yang tersentuh dan begitu banyak orang-orang yang terjamah karena mereka sudah mengerti dan memaknai setiap modul-modul pembelajaran yang ada, sehingga bagi mereka yang sudah menyelesaikan ini, mereka sudah menjadi berkat dimanapun mereka berada. Salam semangat selalu untuk tim Kingdom Business Community. God bless you. Saya dapat dari SSBL yang saya ikutin dan sudah sampai ke modul ke-7. Banyak yang saya dapatkan teristimewa. Saya diingatkan kembali untuk lebih memperhatikan 6 harta. Saya diingatkan untuk memperhatikan penyelenggaraan proses kegiatan di perusahaan. Saya juga diingatkan untuk bagaimana mengolah keuangan dan kemudian bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi situasi dalam perusahaan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan di negara ini nggak boleh dilanggar. Dan saya belajar khususnya mengenai living a legacy. Jadi bagaimana harus meninggalkan sebuah warisan untuk apa saya ada di dunia ini, dan bagaimana ke depannya siapa yang akan menjadi generasi penerus. Saya juga nggak ingin bahwa saya membangun sebuah bisnis, anak saya hanya menikmatinya dan kemudian menghancurkannya. Tetapi saya berharap bahwa itu berlanjut ke generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Ya, itu yang mungkin yang paling penting, bahwa ini jadi satu kesatuan ya,
menjadi kesatuan pembelajaran yang menyeluruh untuk bisa menjadi insan yang sukses sejati. Terima kasih. Ya, selamat malam, saya Lani. Saya mau sharing ya, sebelum mengikuti program ini, saya banyak berpikir negatif terhadap tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam kehidupan maupun dalam segi bisnis. Jadi banyak mengeluh, kemudian juga membawa beban, gak bisa tidur sampai di level itu. Sejak menyadari mengikuti program ini bahwa saya adalah hamba, hidup maupun bisnis itu adalah titipan Tuhan, dan Tuhan adalah bos saya mendapatkan cara pandang yang baru bahwa Tuhan tidak melepaskan saya sendiri di semua aspek, dan bahwa Tuhan membimbing saya dengan setia. Nah, dan saya juga disadarkan bahwa pekerjaan dan bisnis yang saya geluti sekarang maupun tantangan adalah alat yang membantu saya justru untuk mengeluarkan potensi terbaik saya dan untuk membantu banyak orang. Jadi tugas saya adalah mengelola dengan baik kehidupan dan bisnis saya, sehingga akan terjadi lebih banyak orang lagi yang terbantu, dan orang-orang ini nanti bisa membantu lebih banyak orang lagi dalam hidup mereka, dalam bisnis mereka. Nah, semua modul buat saya adalah bagus karena membuat saya berpikir dari sudut pandang lain yang lebih baik ya, yang tidak terpikirkan dari saya sebelumnya. Dan dengan mengikuti program ini, saya jadi lebih tenang, tidak mudah emosi, lebih dewasa dalam menyikapi tantangan hidup dan bisnis di saat pandemi ini. Terima kasih. Terus dilanjutkan. Shalom, saya merasa diberkati sekali mengikuti KBC program Sukses Sejati. Banyak yang menginspirasi dari para pembicara, juga banyak hal-hal yang sangat aplikatif yang bisa dilakukan, dan pembicaranya bukan sekedar mengajar tapi memang sudah melalui proses yang luar biasa yang membentuk mereka ya menjadi agen-agen kerajaan. Saya sendiri kebetulan beberapa tahun terakhir mendapat banyak rema tentang kerajaan Allah, tapi ketika saya mendapatkan itu dan saya bagikan, terasa terlalu mengawang-awang dan tidak membumi, karena saya tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan sebagai jemaat banyak yang bisnismen ya, agak sulit bagi saya, dan seolah-olah pengajaran itu terlalu sangat rohani sehingga tidak bisa dipraktekkan. Dan sungguh saya diberkati karena lewat KBC inilah saya bisa melihat banyak sekali yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Banyak sekali yang memberkati saya dari modul-modulnya, terutama tentang penyerahan hak yang sangat luar biasa. Para bisnismen punya hati yang begitu luar biasa, bisa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Itu hal yang sangat baru bagi saya, karena selama ini bicara hal tersebut biasanya berbau rohani saja, tapi ini begitu nyata juga bagaimana mendatangkan kerajaan Allah dalam pekerjaan. Sungguh sangat aplikatif dan sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis. Dan juga tentang manajemen, saya sangat diberkati untuk mengelola segala hal yang Tuhan titipkan pada saya. Terima kasih. Shalom, saya Maria Teresia Widyastuti. Saya mengucapkan puji syukur luar biasa kepada Tuhan karena Ia memperkenankan saya menyelesaikan program Sukses Sejati dari KBC. Setiap sesi membuat saya terpesona, membuat saya tidak bisa berhenti, baik tidak bisa berhenti membaca, tidak bisa berhenti berpikir, tidak bisa berhenti mengevaluasi, karena begitu banyak value-value baru untuk saya yang harus saya cermati kembali dan saya refleksikan dengan value-value yang ada selama ini. Ternyata yang utama adalah sukses yang selama ini saya
tentukan itu tidak sesuai dengan sukses yang Tuhan inginkan. Sukses sejati adalah sukses di mata Tuhan. Karenanya saya membuat beberapa catatan untuk melakukan banyak perubahan. Dan semoga dengan terbukanya mata hati saya ini, saya akan siap segera untuk belajar, membuka kehidupan baru saya, memulai kehidupan baru saya untuk menggapai sukses sejati yang sesungguhnya. Karena itu saya mohon kepada Tuhan agar Ia memberikan Roh Kudus-Nya menerangi saya, menemani saya dengan roh kebenaran agar saya terus berada di jalan kebenaran Tuhan. Dan semoga saya bisa mencapai sukses sejati sesungguhnya, baik sukses untuk diri saya sendiri maupun sukses untuk orang lain, sukses yang berimpact tidak hanya pada keluarga kecil saya, tapi juga kepada orang banyak dan juga bahkan kepada bangsa dan negara saya. Semoga kiranya roh kebenaran itu menuntun saya dan saya dapat mencapai hal itu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada panitia, kepada para pembicara, kepada orang-orang yang berbagi di sini. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan berkarya pada diri mereka. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Belum ikut camp ini, saya menganggap karyawan adalah sumber daya atau resource yang dapat dimanfaatkan dan dibongkar pasang. Dan perusahaan itu ada untuk memberikan manfaat bagi diri saya dalam bentuk materi. Saya disadarkan bahwa karyawan sebetulnya adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan kepada saya, dan mereka itu sebetulnya sederajat dengan saya. Perusahaan itu ada bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk mereka, untuk karyawan, untuk supplier dan sebagainya. Dan perusahaan itu ada untuk memberi manfaat bagi mereka. Sesi yang paling berkesan adalah Build to Bless, di mana saya menemukan kembali kenapa perusahaan itu seharusnya ada. Halo, selamat sore. Terima kasih. Saya bersyukur banget bisa mengikuti sukses sejati ini. Benar-benar modul-modulnya semua, program-programnya dalam banget. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, satu hal yang saya rasakan sangat benar-benar baru itu adalah bicara tentang 6 harta ya. Tidak pernah menyangka bahwa keenamnya ini adalah benar-benar harta yang sangat-sangat perlu untuk saya dalami dan kemudian saya kembangkan dan saya istilahnya saya pelihara banget seperti itu ya. Sepertinya semuanya ini bicara tentang harta rohani, harta jiwani, harta tubuh ya, kemudian hubungan, keluarga dan keuangan. Kayaknya itu kan meliputi semua aspek kehidupan keseharian saya selama hidup gitu ya. Jadi tidak melihat itu berjalan begitu aja, tapi tidak benar-benar menyelaminya itu sebagai harta gitu. Jadi saya benar-benar dapatkan banyak di sini. Kemudian juga modul-modul lainnya bicara tentang Build to Bless, Lead to Bless, itu menurut saya sangat-sangat dalam, menjadi berkat. Dan bukan hanya sekedar diberkati, tapi bagaimana benar-benar lewat bisnis yang saya jalankan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu semua terpusat untuk kemuliaan Tuhan ya. Dan satu juga yang sangat mengena di saya adalah tentang God Center. Saya rasakan setelah mengikuti sukses sejati ini, selama mengikuti ini, saya merasakan sekali pada saat saya bangun pagi itu benar-benar membuka diri untuk hanya connect pada Tuhan, memusatkan diri pada Tuhan. Itu rasanya ada satu kedamaian, ketenangan, dan kedekatan tersendiri. Jadi saya merasa bisa semakin dekat dengan Tuhan, dan saya percaya dengan bisa itu satu karunia ya, bahwa bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri saya, dan seperti teman gitu ya, bukan sosok yang jauh gitu ya, tapi benar-benar merasa jadinya hari itu kalau saya bisa dapatkan itu banget gitu ya, itu hari itu berjalan dengan penuh semangat dan sukacita bahwa Tuhan tuh hadir dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Dan saya percaya dengan semakin melatih diri untuk selalu berupaya untuk God Center ini dari awal hari, itu saya akan semakin terbuka untuk karunia ilahi yang akan menuntun, membimbing saya
untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti Sukses Sejati ini ya. Dalam banget, dan itu juga sebenarnya di awal pada saat saya diajak, saya ingin sekali bisa mengaplikasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terutama juga di bisnis yang saya jalankan. So saya really sangat-sangat senang bisa mengikuti ini. Bagi saya ini juga satu karunia dan sesuatu yang harus saya teruskan. Jadi saya akan dalami lagi topik per topik, akan saya pelajari lagi, dan saya akan selalu mohonkan untuk bisa benar-benar mengaplikasikan satu persatu menjadi satu pribadi yang lebih baik, dan benar-benar hidup saya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Thank you. Shalom. Saya baru menyelesaikan modul ke-7 mengenai warisan kekayaan yang berkelanjutan. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator dan panitia, sehingga perjalanan pembelajaran ini sangat menyenangkan, dan saya sebagai pribadi dan juga pebisnis merasakan manfaat yang sangat banyak di dalam mengikuti coaching Sukses Sejati ini. Jadi topik yang pertama Sukses Sejati, topik yang kedua bertumbuh dalam keuangan ilahi, build to bless, lead to bless, dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia usaha, hamba atau pemilik, dan yang terakhir adalah warisan kekayaan yang berkelanjutan. Dari 7 topik ini sangat berguna bagi saya dan sangat relevan dengan dunia pekerjaan saya. Mindset yang salah adalah bahwa saya in particular tidak menjadikan God center di dalam bisnis saya. Banyak kali saya melakukan kesalahan, satu di dalam orientasi bisnis, yang kedua dalam memperlakukan karyawan saya yang tidak menghargai mereka sebagai orang yang dititipkan Tuhan, dan saya merasa sangat memiliki terhadap bisnis ini, padahal saya adalah pengelola saja dan bukan pemilik dari bisnis ini, karena semuanya ini adalah titipan dari Tuhan. Dan keteladanan yang diberikan oleh para mentor dan coach di dalam video-video dan juga di dalam webinar ini sangat menginspirasi untuk saya untuk memperbaiki diri. Semua materi saya butuhkan, dan semua materi ini akan saya ulang kembali untuk menjadikan saya melakukan pembelajaran seumur hidup untuk menjadi seorang pebisnis yang mengandalkan Tuhan, yang membuat Tuhan sebagai center dari semua bisnis ini, dan akhirnya juga mewariskan kekayaan yang berkelanjutan dengan nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk belajar bersama di dalam Sukses Sejati ini, dan saya juga ingin mengucapkan apresiasi kepada fasilitator saya, Grup K. Terima kasih atas semua bimbingannya dan dorongannya sehingga terselesaikan hingga modul yang terakhir. God bless. Saya pertama kali ini mengikuti program Sukses Sejati, dan berpikir saya sudah cukup banyak tahu, saya cukup banyak baca, saya cukup banyak ikut seminar atau workshop, tapi ternyata setelah mengikuti sesi-sesi yang ada di sini, saya merasa saya nggak tahu apa-apa. Saya masih banyak hal yang saya nggak ngerti, bahkan yang menurut saya sebelumnya itu sudah pas, ternyata masih juga banyak kurang pasnya. Dari keseluruhan modul semuanya bagus, semuanya menarik, dan semuanya membuat saya mereset mindset saya. Tapi dari sekian banyak modul yang ada, saya paling berkesan untuk modul hamba dan pemilik, di mana saya diingatkan lagi, tapi di modul ini memang mindset kita dibentuk untuk
di mana posisi kita, terus kita itu sebenarnya nggak punya, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak punya apa-apa, jadi semua milik Tuhan. Kita itu hanyalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan milik Tuhan itu. Kita mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sejak saat itu memang saya melihat dunia jadi lebih berbeda, melihat situasi kondisi yang ada di sekeliling saya jadi berbeda 180 derajat, dan menurut saya itu hal yang baik buat saya dan sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam gereja saya. Dan saya pengen komitmen untuk berubah di diri saya sendiri, supaya pertama saya jadi pribadi yang lebih baik dulu, kemudian saya bisa menularkan nilai-nilai yang baik itu bagi pasangan saya, bagi keluarga saya, dan baru kemudian saya di tempat pekerjaan saya. Itu harapannya program ini bisa dikenal semakin banyak orang lagi, dan semakin banyak orang yang diubahkan dan diberkati, sehingga mereka pun bisa menjadi berkat, menjadi sebagai transformer, ya, agent of change di dimanapun mereka berada. Terima kasih, Shalom. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.